Ibnu Sina dan Ibnu Rushd, dua orang tokoh yang kita bahas pada video sebelumnya, sangat berkaitan erat dengan masa keemasan peradaban Islam. Masa di mana Islam menjadi mercusuar bagi tradisi keilmuan dunia, bahkan menjadi percontohan bagi peradaban lain, tidak terkecuali bangsa Barat. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi umat Islam berangsur-angsur mengalami kemerosotan, hingga tongkat estafet kejayaan diambil alih oleh bangsa Eropa. Hingga saat ini umat Islam seakan tidak mampu melakukan perlawanan, dalam tanda kutip, terhadap agresi yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Sama sekali tidak berkaitan dengan rasisme, namun umat Islam khususnya di Indonesia harus segera bangun dan melakukan perlawanan agar kepentingan-kepentingan Islam dapat diakomodir dan nilai-nilai Islam dapat diterapkan lebih mudah dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Menyoal tentang kondisi keumatan kita dewasa ini, tentunya banyak sekali permasalahan dari atas sampai bawah, dari presiden sampai ketua RT, yang seakan seperti benang kusut yang tidak jelas antara ujung satu dengan ujung lainnya. Per Agustus 2021, tercatat setidaknya 9,1 juta masyarakat Indonesia menganggur. Bonus demografi yang beberapa tahun lalu sempat digadang-gadang dapat membawa kita menuju Indonesia emas, nyatanya justru seakan berbalik 180 derajat menjadi tambahan permasalahan sosial yang harus ditanggung Indonesia. Terjadinya pandemi tidak bisa serta-merta dijadikan pembenaran atas munculnya angka tersebut. Pengelolaan sistem dari hulu hingga hilir berperan besar dalam terciptanya kondisi tersebut. Ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipandang remeh, karena dikhawatirkan jumlah pengangguran yang akan meningkat. Walaupun tidak bisa dibenarkan, namun dalam kondisi yang dianggap darurat, manusia akan melakukan berbagai hal untuk sekedar dapat bertahan hidup. Pada tanggal 13 September 2021, Indonesia Corruption Watch merilis data bahwa pada semester pertama tahun 2021, negara kita mengalami kerugian karena korupsi sebesar 26,83 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat sekitar 47% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Walaupun tidak bisa digeneralisir, namun perilaku korup di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat luas. Tentunya yang dimaksud tindakan korup tidak melulu selalu terkait dengan uang atau materi. Sebagai contoh, jika kita tidak mengerjakan tugas yang menjadi ranah kerja kita dengan maksimal atau bahkan lalai, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan korup. Karena sebagai muslim kita dituntut untuk menjaga kualitas keberkahan dari gaji yang kita terima, apapun jabatan kita, mulai dari jabatan tinggi di pemerintahan sampai pedagang asongan di jalan. Dan jika nilai keberkahan itu hilang, tidak menutup kemungkinan hal itu menjadi sumber dari masalah sosial yang kita alami sekarang. Lantas, apa hubungan antara semua hal yang dibahas tadi dengan judul video di atas? Tidakkah terlalu berputar-putar dan membuat pembahasan terlalu melebar? Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, kita harus mencari di mana hulu dari munculnya permasalahan tersebut. Kami mencurigai dan menduga dengan kuat bahwa semua permasalahan sosial yang dipaparkan sebelumnya berhubungan erat dengan pendidikan. Dengan kata lain, ada yang tidak beres dari budaya pendidikan di Indonesia saat ini. Jika kita bicara tentang pendidikan di Indonesia, artinya sekolah merupakan salah satu hal yang akan banyak kita jadikan pembahasan pada kesempatan ini. Dari awal, kurikulum pendidikan Indonesia seakan memang dirancang untuk mencetak sekumpulan pekerja. Oleh sebab itu, ketika muncul isu pengangguran akan selalu dikaitkan dengan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Sangat jarang dibahas bagaimana lulusan sekolah atau universitas didorong untuk berwirausaha secara mandiri, atau bahkan membuka lapangan pekerjaan baru. Jikapun ada yang menjadi pengusaha, kebanyakan karena inisiatif sendiri. Bahkan sistem birokrasi di Indonesia dipandang kurang mendukung terlahirnya wirausaha muda baru.
Sekolah disetting sedemikian sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan industri. Walaupun mindset pendidikan semacam ini dipandang kurang baik bagi pengembangan bakat peserta didik, namun tidak akan terlalu buruk jika dapat direalisasikan dengan baik. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan budaya pendidikan kita menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dengan jumlah pekerja yang dibutuhkan di industri. Di samping itu, kondisi sosial dari masyarakat kita sendiri yang memunculkan kasta, yang mana yang bekerjalah yang memiliki status sosial yang tinggi, sedangkan yang sedang berjuang berwirausaha seakan memiliki kasta yang lebih rendah karena penghasilannya yang tidak pasti. Namun demikian, dengan kurangnya relevansi antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan keilmuan di dunia industri, dan seiring dengan perkembangan zaman saat ini, serta kemunculan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, memaksa industri untuk mengurangi jumlah pekerja secara besar-besaran, sehingga kita yang telah merencanakan diri untuk bekerja di industri pun harus menerima konsekuensi tersebut. Jika tidak ada pembenahan yang berarti pada budaya pendidikan di Indonesia dan paradigma sosial masyarakat terhadap wirausahawan, maka ini akan menjadi bom waktu yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang semakin sulit untuk diatasi. Maka, pendidikan yang bagaimanakah yang ideal dan diharapkan bisa mengubah jalan pikir paradigma sosial kita? Kalau membahas yang paling ideal, tentunya akan menjadi perdebatan. Namun, kami akan sedikit memaparkan tentang konsep pendidikan yang ideal menurut Ki Hajar Dewantoro. Seorang yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional, namun sayangnya buah pemikiran beliau terkait pendidikan justru belum banyak diterapkan di Indonesia. Yang menarik untuk dibahas adalah pendidikan menurut beliau adalah tentang menuntun atau mengembangkan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Kodrat yang dimaksud di sini adalah bakat dan minat. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya ditujukan untuk mengetahui, menuntun, dan mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik semaksimal mungkin agar kelak mampu bermanfaat bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang terjadi justru sebaliknya. Dengan kurikulum pendidikan yang kurang memfasilitasi keinginan peserta didik, dan karena kebanyakan guru tidak meningkatkan kapasitas keilmuannya untuk mengikuti perkembangan zaman, akhirnya justru banyak bakat-bakat peserta didik yang mati atau dimatikan sejak dini. Yang bakat di bidang olahraga terpaksa untuk ahli dalam matematika. Yang memiliki minat dalam kesenian tidak memiliki waktu untuk mengembangkan minatnya dikarenakan banyak hal yang harus dia kerjakan di sekolah. Belum lagi adanya PR dan ujian yang lebih mempersempit ruang gerak peserta didik. Sungguh sangat disayangkan. Bakat yang seharusnya dapat tumbuh tinggi menjulang tidak dapat dimaksimalkan sebelum ia sempat tumbuh. Dan juga tidak lepas dari tanggung jawab orang tua yang kurang memahami situasi peserta didik dan juga banyak yang memasrahkan 100% pendidikan anaknya pada sekolah. Kemudian, yang tidak kalah penting menurut Ki Hajar Dewantoro mengenai tujuan akhir dari pendidikan ialah peserta didik setelah mengembangkan kodratnya mampu berpartisipasi secara aktif baik sebagai manusia atau anggota masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil, makmur, atau kebahagiaan komunal. Budi dan akhlak menjadi aspek paling penting dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang sangat sejalan dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Manusia dituntut untuk mengaplikasikan keilmuan yang dimiliki untuk hanggayuh hayuning sariro, hanggayuh hayuning pongso, dan hanggayuh hayuning bawono. Diharuskan adanya keseimbangan antara keilmuan dan budi agar ilmu yang dimiliki manusia tidak digunakan untuk merusak kehidupan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sikap korup dari pejabat tinggi hingga mungkin kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Karena perlu kita sadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi muslim yang dituntut untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, entah itu ilmu moral maupun ilmu formal,
seperti yang disampaikan oleh Presiden Jan Cukers, Sujiwo Tejo, bahwa nilai yang kita pahami akan menjadi sampah dan tidak berguna jika kita tidak bisa mengamalkannya dalam tindakan nyata saat godaan untuk menyimpang itu datang kepada kita. Namun, karena pendidikan formal kita yang berfokus pada kemampuan menjawab soal-soal saja, ditambah dengan mindset pendidikan yang cenderung ke arah materialisme dan adanya nafsu yang dari awal sudah melekat pada setiap pribadi manusia, maka banyak yang perlu kita perbaiki. Bahkan, sebagian masyarakat telah memaklumi hal-hal yang seharusnya tidak boleh dimaklumi. Maka dari itu, kita harus mulai berbenah, paling tidak untuk diri kita sendiri dan keluarga terdekat, demi keselamatan dan kebahagiaan kita serta anak keturunan kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini.